dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh kajian ini, dan apa saja yang belum dilakukan, serta konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi jika metode kajian modern ini diterapkan di dalam kajian Al-Quran dan hadis. Dan untuk itu kita telah menghadirkan Bapak Kusmana, PhD. Ya, beliau sekarang sebagai dosen Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pernah kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas McGill Kanada, kemudian terakhir di Universitas Erasmus Rotterdam. Dan saya kira saya tidak perlu melanjutkan pengantar ini, saya persilakan saja kepada Bapak Kusmana, PhD, untuk menyampaikan materinya. Apakah saya share screen-nya atau Pak Kusmana sendiri yang share screen? Ajak kali ya, biar saya yang robah-robahnya ya. Oke, di-share sendiri. Sebelumnya saya akan kirim materinya di chat ya. Jadi teman-teman bisa melihat materi ini di chat juga, bisa di-download. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehormatan diundang untuk berbagi sedikit pemikiran seputar metodologi kajian Al-Quran dan hadis modern. Yang saya hormati Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Darwis Hude, MSI. Direktur, Pak. Direktur, sorry. Ya, direktur pasti. Pak Rektor itu Pak Nasaruddin Umar. Dan maaf, Pak Rektor Pak Nasaruddin Umar, Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang juga imam besar. Kemudian Pak Direktur Bapak Profesor Haji Darwis Hude, kemudian program S3 ya, Ibu Hajah Dr. Nur Arfiah Febriani, kemudian Ketua MPI Bapak Ahmad Sun Haji dan Pak Abdul Muid, Pak Dr. Abdul Muid sebagai Kaprodi dan juga moderator. Serta mahasiswa sekalian, saya ingin memulai penyampaian presentasi ini dengan kutipan, dan saya ingin apa yang saya sampaikan nanti itu diterima biasa saja, jangan kaget. Ini hanya semacam wawasan tentang aspek ilmiah dalam kajian Al-Quran dan hadis. Kira-kira saya akan berbicara kuotasi, pendahuluan, kemudian 2 poin yang akan saya bicarakan panjang lebar nanti adalah kajian sejarah Al-Quran dan hadis, kajian perwakilan makna penggunaan Al-Quran dan hadis dalam sejarah khususnya di era digital kontemporer sekarang. Saya mulai dengan kuotasi dari salah seorang orientalis dari Jerman yang sekarang sudah sangat senior, yaitu Ibu Angelika Nuwit. Salah satu bukunya yang terkenal itu adalah Orientalism, ini tulisan beliau adalah Orientalism in Oriental Studies. Dan dia ada 2 ngarang buku tentang sejarah late antiquity dan juga Al-Quran di dalam konteks. Dalam kuotasi ini, saya bacakan saja mungkin ya. The historization of the Bible as we saw generate a myth of origin for European culture, inventing
inventing the Near East as its birthplace. This invention rested on the exclusion of Islam from the biblical Near Eastern culture. It thus uprooted the Quran from both its late antique origin and its participation in the exegetical discourse of biblical tradition. It is this excommunication that in the postmodern era has to be reversed. This reversal, the reintroduction of Islam and its scripture into Europe mythical core, in my view, can be achieved with scholarly means through repeating the experiment of historization. Like the Hebrew Bible and the New Testament, the Quran has to be recontextualized with the cultural milieu of its origin that has been monopolized by the Western narrative, re-established in its historical space and time. The Quran will finally be posed on eye level with the other scriptures and thus reveal itself no less than the Hebrew Bible and the New Testament as a substantial part of the European heritage. Kedengaran nggak ya? Ini ada hujan. Kedengaran Pak. Jelas, mantap, suaranya jelas. Saya pindah ya ke tempat yang lebih ini. Cukup Pak. Suaranya jelas, Pak. Suaranya jelas. Oke. Jelas. Kira-kira atau saya bacakan terjemahnya ya. Iya, Historisasi Alkitab seperti kita lihat menghasilkan mitos tentang asal mula kebudayaan Eropa, menemukan Timur Dekat sebagai tempat kelahirannya. Hanya saja penemuan ini mengucilkan Islam dari budaya Timur Dekat Alkitab, sehingga mencerabut Al-Quran dari asal-usul periode akhir klasik atau late antique dan partisipasinya dalam wacana penafsiran Alkitab. Pengucilan seperti ini yang di periode pasca modern harus dibalik. Pembalikan ini adalah pengenalan kembali Islam dan kitab sucinya pada inti mitos Eropa. Dalam pandangan saya, menurut Nuwit, hal ini dapat dicapai dengan jalan ilmiah. Jalan ilmiah inilah yang akan kita diskusi melalui pengulangan eksperimen historisasi. Seperti dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Al-Quran harus dikontekstualisasi dengan milieu budaya asal-usulnya yang telah dimonopoli oleh Nasrani Barat. Dibentuk kembali dalam ruang waktu sejarahnya. Al-Quran akhirnya akan terpampang sejajar dengan kitab suci lainnya. Dan dengan demikian mengungkapkan dirinya tidak kurang dari kitab suci Ibrahim dan Perjanjian Baru sebagai bagian penting dari warisan Eropa. Ini adalah kesimpulan tulisan Nuwit yang menyimpulkan dari kajian dia tentang sejarah Al-Quran bahwa Al-Quran oleh para sarjana baik Barat, khususnya ulama Muslim, itu kurang dikaitkan ke dalam konteks di mana Al-Quran itu turun, yaitu di Near East lama yang sekarang itu sekitar Timur Tengah dan sekitarnya. Oke. Sebelum masuk ke pendapatnya Nuwit, saya ingin memulai dulu dari yang paling dasar, yaitu pengertian ilmu pengetahuan, metodologi Al-Quran dan hadis. Ilmu pengetahuan atau scientific knowledge adalah pengetahuan yang dapat diverifikasi atau dipolsifikasi yang didapat dengan cara mengolah data secara sistematis dan dapat menunjukkan keberlakuan umum sesuatu. Perangkat untuk mengkonstruksi ilmu pengetahuan disebut metodologi. Metodologi adalah teori pengetahuan, metode-metode, dan kebenaran yang dicarinya. Dengan kata lain, metodologi mendiskusikan ruang lingkup metode dan batas-batas yang dapat difungsikannya. Mulai dari data,
prinsip, langkah-langkah, sampai pada objektivitas atau falsifikasinya atau validasinya. Dalam melakukan kajian ilmiah, perlu pemisahan antara meneliti dan berdakwah. Jadi nanti saya ajak adik-adik semuanya untuk menyisihkan dulu jiwa dakwahnya. Kita buka dulu jiwa menelitinya. Meneliti, mengkaji sesuatu secara objektif. Sementara berdakwah adalah upaya meyakinkan kepada muslim atau lainnya akan kebenaran atau kebaikan atau pentingnya ajaran Islam bagi umat Islam dan manusia. Al-Quran diturunkan oleh Allah secara berangsur selama lebih kurang 23 tahun kepada Nabi Muhammad dan dikodifikasi menjadi satu mushaf utuh tidak lama setelah Rasulullah wafat. Sepanjang sejarah pembentukan dan perkembangannya, banyak sarjana mempelajari Al-Quran dari berbagai aspeknya, mulai dari sisi sejarah, bahasa, isi, agensi atau penafsir, sampai pada aspek konteks kajiannya. Darinya lahirlah ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran. Di dalamnya membahas seluk-beluk tentang Al-Quran sebagai kitab suci, penafsiran, nasah mansuh, kekhasan dan keumuman Al-Quran, sebab nuzul, metode, corak, dan produk tafsir, dan lain-lain. Hadis dan sunnah dalam tradisi kajian Islam, hadis dirumuskan sebagai ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Sementara sunnah mengacu pada living Islam, pertama dengan irisan konten yang banyak dengan hadis. Ulama kemudian menyamakan hadis dengan sunnah dari sisi kesamaan memuat aspek living Islamnya. Kedudukan dan fungsi hadis sangat penting karena menjadi sumber agama kedua setelah Al-Quran dan berfungsi untuk contoh par excellence-nya adalah praktik ajaran Islam, penjelas, bahkan pemutus atau pembuat hukum dalam ketiadaan informasi dalam Al-Quran. Pengumpulan hadis dan sunnah kemudian mulai marak sejak abad-abad kedua Hijriah setelah gerakan terbukanya pengumpulan dan kodifikasi hadis. Sebelumnya hadis tersimpan dalam praktik, ingatan, dan koleksi para sahabat dan tabi'in. Produk dari gerakan hadis dalam sejarah kemudian dikenal dengan kutubus sitah, kutubus tis'ah, kutubus salasa asar, dan seterusnya. Ilmu yang berkaitan dengan hadis kemudian dikenal dengan tradisi ilmu Islam, dalam tradisi ilmu Islam sebagai ilmu diroyah dan ilmu riwayah. Dalam tradisi orientalis, hadis dipandang sebagai pabrikasi informasi tentang kehidupan komunitas Islam empat generasi pertama komunitas Muslim dengan figur utamanya Nabi Muhammad. Narasi tentang keduanya kemudian berkembang seiring dengan perkembangan zaman itu sendiri. Perkembangan tersebut semakin dinamis saat memasuki periode modern abad 19. Terkait dengan metodologi kajian Al-Quran dan hadis, awal periode modern ditandai dengan munculnya berbagai kajian sarjana barat, dikenal dengan istilah orientalis yang mendekati fenomena Al-Quran dan hadis dengan tradisi kesarjanaan historis, mencoba merekonstruksi asal kejadian atau origin dari fenomena kedua sumber agama Islam ini. Mereka hadir bersamaan dengan kebijakan kolonialisme negara barat atas kawasan lainnya, khususnya timur. Produk kajian mereka menawarkan hal yang berbeda, bahkan menghujat sejumlah produk kajian dan tulisan sarjana Muslim. Lebih lanjut akan didiskusikan di bagian bawah. Era modern menawarkan model pembacaan ilmiah yang positivistik dan hermeneutik. Pembacaan ilmiah positivistik mengkaji objek kajian secara ilmiah dengan menitikberatkan pada penjelasan kausalitas empirik murni. Pembacaan hermeneutik mengkaji objek kajian secara ilmiah dengan menitikberatkan pada upaya menjadikan objek familiar dengan pembaca, termasuk di dalamnya mengetahui suasana batin objek dan segala seluk-beluk objek dengan konstruksi rumusan pengetahuan yang masuk akal.
Kedua, cara analisa dan pembacaan tersebut bersifat historis. Dan ini juga, kedua cara baca ini juga menjadi senjata dan digunakan oleh para sarjana barat. Modernitas menawarkan hidup manusia lebih baik, walau tidak pada semua aspeknya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi agama, termasuk kajian Al-Quran dan hadis. Nalar modern melihat Al-Quran dan hadis dengan cara sendiri. Dengan perangkat metodologi modern, sebagian pengkaji mempertanyakan relevansi agama secara umum. Bagi sebagian, di satu sisi, modernitas sudah banyak menyediakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat peradaban manusia lebih baik. Sementara di sisi lain, fenomena kemiskinan, kebodohan, kurang gizi, bahkan kekerasan menimpa banyak komunitas dunia yang beragama, baik Muslim, Kristen, Hindu, maupun Buddha. Banyak negara Muslim di dunia belum bisa terlepas dengan problematika tersebut. Ironi tersebut menimbulkan pertanyaan, masihkah agama diperlukan kalau ilmu pengetahuan sudah banyak menyediakan apa yang diperlukan manusia? Apa yang tersisa dari agama kalau semuanya sudah disediakan ilmu pengetahuan? Kemana saja para agamawan selama ini? Tidakkah mereka umat beragama masih banyak menghadapi masalah-masalah kehidupan dasar ini, seperti kebodohan dan kemelaratan dan juga penyakit dan lain sebagainya tadi itu? Melihat fakta seperti ini, Auguste Comte, seorang filsuf Prancis yang hidup abad ke-18 dan 19, bahkan pernah meramal bahwa perkembangan terakhir dari peradaban manusia itu adalah ilmu pengetahuan. Agama lahir menjadi alternatif terhadap paham animisme, politisme, dan dinamisme. Tapi kemudian perannya akan digantikan oleh ilmu pengetahuan. Sehingga Comte yakin bahwa perkembangan pemahaman manusia akan peradabannya berkembang dari animisme, dinamisme, ke agama, dan terakhir ke ilmu pengetahuan. Tidak heran kalau kemudian ada sebagian pemikir yang menyangkal pentingnya agama, karena perannya sudah tergantikan oleh ilmu pengetahuan. Salah seorang filsuf terkenal, Jürgen Habermas, pernah meyakini bahwa agama akan berkembang menjadi tidak penting di era modern ini. Walaupun dia koreksi karena ternyata di era yang sudah postmodern, peran agama bukannya melemah dan hilang, tapi sebaliknya menunjukkan grafik yang sangat menguat. Saya bisa berbicara panjang lebar di sini, tapi karena ini sifatnya pengantar, nanti saya akan banyak berbicara di pokok bahasan saja. Muncul pro kontra seperti ini karena sebagian manusia memperhadapkan agama dan ilmu pengetahuan. Sejatinya keduanya tidak saling diperhadapkan. Albert Einstein pernah bergumam bahwa agama tanpa ilmu pengetahuan lemah dan ilmu pengetahuan tanpa agama buta. Artinya antar keduanya ada hubungan generik yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, cara terbaik untuk bagaimana agama beserta turosnya disampaikan dan didiskusikan dalam konteks peradaban ilmu pengetahuan adalah dengan cara menggunakan ilmu pengetahuan itu sendiri dalam memahami agama, sejarah, dan turosnya. Inilah yang sesuai dengan perkembangan nalar modern untuk menjawab tantangan di atas seperti tantangannya Angelica Nuwit tadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tema kali ini akan mendiskusikan kajian Al-Quran dan hadis modern dalam kerangka metodologi ilmu pengetahuan. Sekali lagi, ilmu pengetahuan bukan dakwah Islamiyah. Dan tentunya menjadi penting mendiskusikan tradisi orientalisme di dalamnya karena mereka terlepas dari kelemahan dan biasnya telah meletakkan dasar-dasar kajian Al-Quran dan hadis secara ilmiah. Kajian sejarah Al-Quran dan hadis. Problem kajian Al-Quran terletak pada stagnasi atau belum kayanya konteks kajian Al-Quran di era pembentukan atau formative period.
di wilayah-wilayah Timur Dekat kuno atau Ancient Near East Region, atau dalam istilah Nuwit, periode Late Antiquity, periode kuno belakangan, sebelum, pada masa, dan sesudah pewahyuan. Sebelum dan pada masa dan sesudah pewahyuan. Di wilayah ini juga dianggap sejumlah produk peradaban lahir. Dianggap oleh sebagian sejumlah peradaban lahir dan berkembang. Begitu penting posisi wilayah ini sebagai cikal bakal peradaban manusia, membuat banyak pihak mencari jejaknya di wilayah ini. Salah satu peradaban dunia yang dominan sejak era pencerahan sampai sekarang adalah peradaban Barat. Peradaban Barat juga merasa perlu untuk mencari jejak-jejak peradaban, termasuk agama masa lalunya di wilayah ini. Kajian dalam kaitannya dengan agama, konteks Timur Dekat lama menjadi objek kajian sejarah kaya yang dikaitkan dengan sejarah dua agama ini, termasuk dalam upaya reinterpretasi sumber dua agama ini. Lebih lanjut, menurut identifikasi Nuwit, sementara kajian perjanjian lama dan kajian perjanjian baru sudah cukup kaya, mengeksploitasi konteks wilayah ini, di mana kedua agama itu lahir dan berkembang pertama kalinya. Padahal Al-Quran belum, tapi perjanjian lama dan perjanjian baru sudah dikaji sedemikian kaya dalam konteks Timur Dekat. Kitab suci Al-Quran dan hadis yang dikaitkan dengan konteks Timur Dekat, khususnya era klasik belakangan, di masa sebelum turunnya wahyu, masa turunnya wahyu, dan pasca turunnya wahyu, di masa pembentukan, masih belum banyak dikaji, termasuk oleh orientalis. Beberapa orientalis yang memulai kajian ini adalah Abraham Greger, yang hidup di abad ke-19, Theodor Noldek, hidup di abad 19 dan abad 20, Regis Blair, Rudy Parrett, Montgomery Watt, dan John Swanklu, serta Gunther Luling, Christopher Luxemburg, dan yang lain-lain. Tapi kemudian di masa-masa selanjutnya, periode tersebut luput dari perhatian. Sarjana Barat yang mempunyai perhatian pada aspek ini adalah Angelica Nuwit. Jadi orientalis sendiri pasca Noldek dan juga Theodor dan Regis Blair dan lain-lain ini juga tidak masuk kepada arena sejarah Al-Quran di masa-masa pembentukan itu. Dan yang mulai masuk itu adalah Angelica Nuwit ini. Dan dia sudah menulis Al-Quran di era Late Antiquity, gitu, kira-kira begitu. Nah, Angelica Nuwit ini orangnya ini nih, yang perempuan yang sudah sepuh, senior, dia sarjana dari Jerman, dan ini bukunya The Quran and Late Antiquity. Ini bukunya, di dalamnya dia mencoba mengisi kekosongan yang dia identifikasi tadi, dan saya kira bagus kalau kita juga mengkaji karyanya dengan karya-karya yang lain, kemudian menulis penelitian sejenis. Itu akan sangat bagus sekali. Apalagi kan kalian ini dididik di salah satu lembaga pendidikan Al-Quran yang baik, dengan tradisi hafalan yang kuat. Jadi tak usah khawatir akan terganggu ya. Nah, yang dimaksud dengan Near East atau Timur Dekat lama itu adalah meliputi peradaban awal sebuah kawasan yang sesuai dengan wilayah sekarang dengan nama Timur Tengah dan sekitarnya, yaitu Mesopotamia, Irak dan Syria modern, Anatolia, Turki modern, The Levant, yaitu Syria modern, Libanon, Israel, Palestina, Yordania modern, Persia, Iran modern, Mesir lama. Ya, kira-kira eksistensinya semasa Sumeria seputar abad 4 sampai abad 6 Masehi. Itu Near East. Nah, salah satu orientalis yang mencoba mengkaji kesejarahan Al-Quran itu adalah Abraham Geiger.
Abraham Greger sendiri sebenarnya fokus kajiannya kepada kajian Yahudi, bahkan dianggap sebagai bapak kajian Yahudi. Kajian Al-Quran dengan historitas teks agama Yahudi dan orang-orangnya, atau The Wesenhab, The Judentum, kajian agama Yahudi dan pengikutnya. Dalam penelitiannya berjudul Washat Muhammad u dem Judentum Upgenomong, apa yang Nabi Muhammad pinjam dari agama Yahudi, Greger menemukan bahwa, ini secara ilmiah ya, menemukan bahwa Nabi Muhammad mengkaji agama Yahudi dan melihat sejarah agama ini, kemudian dia sendiri memasukkannya ke dalam Al-Quran. Dia menyebut Al-Quran adalah produk dari imajinasi sastra Arab dan keterampilan berbahasa masyarakat Arab pertama, termasuk Nabi tentunya. Ini adalah tesis dari Abraham Greger. Tesis ini diikuti oleh sarjana lain seperti Hartwig, Hirschfeld, Joseph Horowitz, dan Heinrich Speyer. Norwid mengkritik ketemuannya Abraham Greger bahwa hasil studinya menarik walaupun hasil analisisnya perlu diberi catatan karena sulit diterima menimpakan beban hermeneutika Al-Quran hanya pada satu agensi Muhammad. Padahal Al-Quran turun secara perlahan selama 22 tahun dan menyasar objek kepada banyak agensi. Jadi kalau Greger mencoba mengidentifikasi pengaruh Yahudi di dalam Al-Quran melalui satu orang saja, yaitu melalui sejauh mana Nabi Muhammad belajar tradisi Yahudi dan sejauh mana di dalam Al-Quran ada informasi tentang Yahudi melalui Nabi Muhammad saja, itu kata Angela Nuit itu tidak adil. Yang baik adalah kita harus mempertimbangkan juga konteks di mana Al-Quran itu turun dan orang-orang lain selain Nabi Muhammad. Nah, dengan cara seperti itu, maka secara ilmiah kita terbuka untuk melakukan semacam cross-check, verifikasi, memastikan bahwa apakah informasi itu adalah pinjaman dari tradisi Yahudi atau itu memang seperti diyakini oleh para ulama Islam itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Theodor Noldik juga melakukan kajian terhadap Al-Quran. Nah, Noldik mengenalkan metodologi kajian Al-Quran empiris secara kronologis. Dia berkontribusi pada pembacaan kritis Al-Quran yang disesuaikan dengan proses perkembangan eksistensi Al-Quran itu sendiri dalam konteks Timur Dekat akhir. Alat metodologi yang digunakan adalah filologi, yaitu studi yang perhatikan analisisnya pada penelitian, perbandingan, dan evaluasi teks, menggali ulang lapisan-lapisan sejarah yang terabaikan, seperti mengelupaskan kulit bawang untuk mencari inti gagasan murni dari objek yang dikaji. Dengan kata lain, dia menggali arkeologi teks Al-Quran. Yang terlupakan dari analisisnya adalah dia tidak memasukkan analisis the free canonical text, teks yang sebelum dikodifikasi menjadi mushaf atau scripture, sebagai proses komunikasi. Nah, akibatnya, menurut Noldik gagal menghadirkan Al-Quran yang berdialog dengan audien pertamanya. Dan pembacaan tersebut menjadikan Al-Quran marginal dalam konteks kajian Timur Dekat akhir yang menempatkan kajian kitab suci lain dalam historiografi peradaban manusia khususnya Barat. Nah, ini yang menjadi perhatian Nuwit itu adalah, kan kita sudah sama-sama tahu bahwa konten dari Al-Quran itu luar biasa, sangat rasional, bahkan berdimensi historis, berdimensi ilmiah, berdimensi susastra yang sangat tinggi. Tetapi faktanya
kayak kalah dengan misalnya Bible yang ditulis ratusan tahun setelah Nabi Isa wafat. Padahal Nabi Muhammad Al-Quran dikodifikasi menjadi mushaf tidak lama setelah Nabi Muhammad wafat. Kenapa keunggulan historisitas ini tidak menjadikan Al-Quran itu dalam peradaban dunia sejajar dengan peradaban Yahudi dan Kristiani. Artinya di secara politik akademik ini ada semacam penyembunyian atau tersembunyikannya mutiara-mutiara sejarah yang seharusnya ada dalam historiografi. Historiografi itu adalah ilmu yang diperlukan untuk menulis sejarah. Nah, seharusnya historiografi peradaban manusia itu ada di dalamnya sejarah Al-Quran, kira begitu. Dan sehingga mutiara Al-Quran yang saya sebut tadi itu bisa juga masuk ke dalam historiografi peradaban manusia tadi. Yang kita pelajari dari sejarah adalah pengalaman hidup, gagasan, dan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam sejarah. Nah, kalau tidak masuk ke dalam historiografi dunia, hanya masuk dalam historiografi Islam saja, jadi Al-Quran itu marginal, atau marginal itu ya terpinggirkan. Nah, karena itu kita tidak bisa teriak sendiri, misalnya ya Islam itu ya'lu wala yu'la alaih sendiri, tapi teriaknya tanpa bukti-bukti ilmiah. Kita nggak bisa begitu. Kita harus masuk ke dalam kajian sejarah ini. Dan Angelika Nuit saya kira berjasa membuka jalan untuk memungkinkan para sarjana muslim masuk mengisi berdebat dengan temuan-temuan sekelas Abraham Greger ataupun Theodor Noldek ini. Kemudian Nuit mencatat kesarjanaan Al-Quran pasca Wetenschap de Johantem, kehilangan keahlian linguistik budaya yang dituntut untuk mengkaji intertekstualitas Quran tradisi Yahudi, kehilangan semangat untuk mengkaji Al-Quran dalam konteks sejarah klasik, akhir secara keseluruhan. Terdapat kajian seperti ini dilakukan oleh Richard Bell, Regis Blair, Noldek, tapi hasil kajian mereka tidak bisa menggantikan rintisan kajian yang dilakukan oleh Greger. Rudy Faret dan Montgomery Watt mencoba melakukan kajian yang lebih umum dengan menggunakan tradisi Islam. Kajian mereka dan kajian sejenis menggugah John Wansbrough dan pengikutnya untuk mengkaji Al-Quran dan mengabaikan secara besar-besaran penggunaan sumber tradisi Islam termasuk kajian kronologi Al-Quran dan kerangka geografi Al-Quran karena alasan problematika validitas sumber. Jadi setelah Theodor Noldek itu ada juga orientalis coba mengkaji, tapi tetap temuan Abraham Greger itu tidak bisa dipatahkan bahwa kita kekurangan, kesulitan menemukan data-data utama, data-data primer untuk merekonstruksi dan menulis ulang sejarah late antiquity atau sejarah periode pertama atau generasi pertama atau abad pertama dari Al-Quran itu. Adapun beberapa orientalis yang mencoba bersandar pada sumber-sumber buku-buku yang ditulis oleh ulama Islam, nah itu menurut Angelika Nuit itu kan ditulis belakangan, tidak sampai kepada masa-masa Rasulullah. Jadi nggak bisa dijadikan sumber untuk menulis abad pertama. Sumber sejarah itu harus diambil dari kejadian sejarah yang akan ditulis. Jadi kalau
kita mau menulis tentang Muhammad dengan Al-Quran, dengan wahyunya, maka kita harus bersandar pada artefak, dokumen, apa saja yang bisa dibaca dari era Nabi Muhammad dan para sahabat itu. Nah, menurut ilmuwan, itu sudah tidak ada artefak-artefak itu. Yang ada adalah 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian. Nah, ketika si orientalis yang lain selain Gregor mencoba, ternyata gagal. Akhirnya sampailah pada salah satu orientalis yang bernama John Wansburg. John Wansburg menemukan itu dan dia abaikan semua sumber itu, kemudian dia masuk dengan cara melebarkan konteks kajian yang tadinya hanya melulu misalnya konteks wahyu Al-Quran, kajian Al-Quran itu pada Mekah dan Madinah, kemudian dilebarkan ke area Near East atau Timur Tengah dan sekitarnya sekarang itu. Nah, Anda boleh cek selain metodologi kajian Al-Quran, dia juga sebenarnya menulis John Wansburg itu sektarian milieu. Nah, menurut dia kita bisa menguji validitas informasi dari suatu masa dengan menguji konteksnya dan juga bahasa yang digunakannya. Kalau kita tidak bisa mendapatkan penggunaan bahasa di daerah Arab dan di daerah Mekah dan Madinah, maka kita bisa cari tahu penggunaan bahasa di sekitar Timur Dekat itu. Jadi, dan itu melebarkan kemungkinan untuk mendapatkan data-data itu. Makanya kemudian si John Wansburg ke tradisi Yahudi, ke tradisi Kristiani, Nasrani, dan hasil-hasil karya yang lainnya, dia buka itu. Kemudian akhirnya dia menemukan bahwa ada cara lain untuk memvalidasi, untuk menjadikan Al-Quran ini akurat, origin, asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang diambil oleh John Wansburg itu. Nowit juga mencatat bahwa walaupun terdapat banyak bukti yang menunjukkan bantahan terhadap kemunculan Al-Quran kemudian, kesarjanaan Anglo-Saxon dalam sejumlah besar masih meneruskan untuk membuka dokumen historis dan yang kritis yang mengkonseptualisasikan Al-Quran. Dan setidaknya untuk mengairi otonomi korpus Al-Quran dengan menggabungkan Al-Quran dan tafsir digunakan sebagai satu sumber teks agama yang padu. Nah, ini maksudnya adalah Nowik kemudian mencari tahu mencari tahu sumber-sumber yang dapat membantu untuk melakukan kajian mungkin lebih apresiatif ya. Dua sarjana Jerman, Guntur Luling dan Christopher Luxemburg, memberanikan diri untuk mengembalikan sejarah yang meragukan ke dalam Al-Quran dan menganggap sebagian penulisan sebagai teks Kristiani. Nah, dia mencari penggunaan bahasa ke tradisi Sumerian itu. Dua kasus kebangkitan arkeologi tekstual diterapkan secara tidak proporsional, hanya saja dikritik oleh Nowit. Ini aplikasi metodologinya kurang bagus. Dan ternyata setelah di-launching karyanya itu banyak ditolak. Nah, Nowit sendiri mengidentifikasi adanya respon dari sarjana muslim untuk mengkaji Al-Quran dan ilmu-ilmunya seperti Nasr Hamid Abu Jaid, Toshihiko Ijutsu, seorang orientalis dari Jepang, atau sarjana lain yang memperhatikan estetika Al-Quran. Orientalis yang lain yaitu Neville Kermani dan Stefan Wild. Hanya saja pendekatan mereka menghindari pertanyaan kesejarahan Al-Quran, di mana Nowit mengusulkan bacaan atas periode sejarah sebelum perumusan ajaran dan keilmuan resmi Islam pertama, yang dia sebut sebagai pre-canonical period. Bacaan ini tidak dimaksudkan untuk mengganti bacaan post-canonical period,
atau bacaan berdasarkan tafsir. Ini maksudnya begini. Sekarang kan kita belajar banyak tentang sejarah dan gagasan dan sejarah gagasan dari ajaran Islam ataupun kajian Al-Quran dan hadis. Tapi dasar sumbernya itu pada generasi 200 tahun ke sini. Jadi abad kedua, abad ketiga, abad keempat, dan seterusnya itu. Dan cara para ulama dan sarjana itu belum banyak yang menyandarkan pada bahan-bahan sejarah sebelum ilmu-ilmu Islam itu dibakukan menjadi ulumul Islam itu. Nah, menurut dia sebagai perbandingan terhadap yang sudah kaya kajian itu harus ditambahkan adalah kajian Islam, nah, termasuk Al-Quran yang berdasarkan data-datanya pada sejarah sebelum pembakuan ilmu-ilmu Islam. Bacaan ini tidak dimaksud untuk bacaan. Oke. Namun ia maksudkan untuk memberikan suara alternatif. Pada saat yang sama menjadikan kelahiran agama ini di mana late antiquity sebagai mitos kelahiran peradaban Islam, sebagaimana Barat menempatkan Timur Dekat sebagai tempat asal-usul peradabannya. Menjadi aneh kalau Islam juga tidak bisa merumuskan fakta sejarah bahwa Islam dan perkembangan pertamanya di tempat kelahirannya yaitu Timur Dekat. Artinya gini, kalau Eropa melacak asal-usul kelahiran peradabannya itu ke Timur Dekat melalui tradisi Yahudi dan Nasrani, kenapa kemajuan Islam tidak bisa mengklaim bahwa asal-usul kelahiran peradabannya dari Timur Dekat? Padahal Islam itu turun di wilayah Timur Dekat itu. Kira-kira pertanyaan yang menggelitik dari Nuwit itu. Maka untuk bisa memastikan bahwa Islam juga terlahir dari the cradle of civilization-nya Near East atau awal kelahiran peradaban dari Timur Dekat ini, harus dilakukan kajian-kajian di era late antiquity ini. Di kalangan sarjana Muslim sendiri menunjukkan hal yang sama, seolah terhalang ya. Jadi bukan sarjana Barat saja, sarjana Muslim juga terhalang karena kajian di seputar ini lebih banyak merujuk ke buku-buku yang telah ditulis oleh ulama terdahulu. Sarjana belakangan lebih banyak memelihara apa yang sudah dicapai sarjana terdahulu. Beberapa sarjana Muslim di era modern mencoba menulis ulang ulumul Quran atau kajian Islam, tapi mereka menemukan banyak kesulitan untuk menjadikan karyanya diterima. Untuk menyebut beberapa, misalnya Nasr Hamid Abu Jaid dikritik mengkritik ulumul Quran, tapi kemudian karyanya kontroversial. Muhammad Arkun dengan kritik terhadap mushaf Al-Quran sebagai korpus tertutup, dia menawarkan Al-Quran sebagai korpus terbuka. Artinya menawarkan ruh dan spirit Al-Quran ketika masa Al-Quran itu diwahyukan. Kemudian Muhammad Sahrur dengan pembacaan modernnya yang di mana dia menawarkan teori batasnya itu, hermeneutika teori batas. Dalam hadis kita kenal Muhammad Mustafa Ajami mencoba masuk ke dalam kesejarahan sumber Islam, misalnya dalam disertasinya Studies in Early Hadith Literature with Critical Edition of Some Early Text, tapi dikritik oleh sarjana Barat karena karyanya bersifat apologetik. Karena kritikan yang dilontarkannya banyak bersandar pada keyakinan yang datanya bersifat inferensial. Inferensial itu berarti tidak langsung pada bukti-bukti sejarah yang ada di masa Rasulullah, tapi mengacu kepada bukti-bukti sejarah yang lahir di abad kedua dan seterusnya. Contoh lain adalah Aisyah Y. Musa yang menulis buku berjudul Hadith as a Scripture, Discussion on the Authority of Prophetic Tradition in Islam. Dalam bukunya tidak masuk ke dalam tantangan Yosef Shah dalam The Origin of Muhammad Jurisprudence.
Muhammadan Jurisprudence, yang menemukan historitas hadis dengan aplikasi teori projecting back-nya. Paling awal mengacu ke abad kedua Hijriah. Di antaranya adalah As-Sa'bi yang wafat tahun 110. Ajami sendiri banyak bersandar pada sumber yang muncul abad ketiga, seperti Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Muhammad Abdullah bin Ibnu Muslim Al-Qutaibah, itu abad ketiga, Nasi Al-Ahbar abad ketiga, Malati abad keempat. Quraish Shihab menunjukkan bahwa sebenarnya sarjana muslim pun memiliki perhatian tersendiri terhadap kesejarahan Al-Quran. Dia menyebut beberapa karya penting, misalnya Nasih wal Mansuh karya Abu Ubaid Al-Qasim Bisalam, tapi abad ketiga. Terus Asbab An-Nujul karya Ali bin Al-Madini, abad ketiga. Maskal Al-Quran karya Ibnu Qutaibah, abad ketiga. Al-Masohib karya An-Ambari, terus kitab Al-Masohib karya As-Sijistani, Tarikh Al-Quran Al-Ambari, dan Tarikh Al-Quran Al-Janjani. Semua itu adalah karya-karya yang lahir 100 tahun lebih setelah Nabi Muhammad wafat. Artinya dasar tulisan mereka juga tidak didasarkan kepada bukti sejarah abad pertama Hijriah. Sarjana Indonesia juga tidak ketinggalan ikut serta dalam perdebatan ini, tapi karya mereka umumnya bersifat reproduktif dan terjemahan. Reproduktif akhirnya mengulang-ulang apa yang sudah ditulis para sarjana dari ulama Timur Tengah. Misalnya Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran, Hasbi As-Siddiqi, Tarikh Al-Quran, karya Adnan Lubis, Sejarah Al-Quran, karya Abu Bakar Aceh, Sejarah Al-Quran, karya Mustafa, Wawasan Baru Tarikh Al-Quran, itu karya Al-Abiyah. Itu semuanya ada yang terjemahan, bahkan isinya juga sebenarnya pemindahan dari karya-karya ulama Timur Tengah. Jadi tidak ada yang bersandar kepada bahan sejarah di masa awal Nabi. Karya sarjana Indonesia yang berbeda mulai muncul belakangan. Taufik Adnan Amal dalam kajian sejarah Al-Quran dan Mustafa Ali Yakub almarhum dalam kajian hadis. Dalam bukunya Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, Amal memotret perjalanan historis Al-Quran dengan pendekatan historis, tapi ada dannya, pendekatan historis dan islami. Memang dia mencoba membahas sejarah Al-Quran secara historis, tapi kemudian memasukkan ke dalamnya perspektif Islam. Dia menyebut pendekatan yang kedua ini bersifat preskriptif. Nah, ini sebenarnya kajian si Pak Amal ini tidak beda dengan yang karya-karya yang saya sebut sebelumnya. Jadi sebenarnya dia belum menjawab apa-apa tentang tantangan dari Greger itu, karena dia di dalamnya memasukkan sumber-sumber dan keyakinan. Jadi ketika dia menulis karya ini, keimanannya juga ikut bermain gitu. Dalam hal ini membuat karya dapat digolongkan pada kelompok yang tidak menjawab tantangan kajian historis Al-Quran. Nah, dalam pengantar bukunya Taufik Adnan Amal ini, Pak Quraish menulis, ini kutipan lengkapnya panjang, tapi saya akan bacakan yang saya sudah tandai kuning ini. Tanpa argumentasi teologis, siapapun harus mengalah dan mengakui bahwa Al-Quran telah membuktikan dirinya sebagai sesuatu yang mampu menciptakan peradaban dan tradisi menulis yang sangat tinggi. Ini memang a priori sifatnya, dan secara induktif bisa dicari bukti-buktinya. Hanya saja sifatnya inferensial apa yang disampaikan Pak Quraish ini. Tetapi Pak Quraish juga mengakui sendiri misalnya, namun hampir tidak bisa ditemukan berbagai riwayat yang mengatakan bahwa ayat sekian ditempatkan setelah ayat ini dan sebagainya. Nah, tidak adanya petunjuk yang secara rinci itu juga membuka peluang keragaman
dan membuka peluang asumsi-asumsi yang dibangun berdasarkan penelitiannya masing-masing. Dan ada hadis Nabi yang itu juga dikutip oleh Pak Kures di dalam kutipan ini, tapi Nabi hanya menyampaikan ini ditempatkan, ayat ini ditempatkan di sini, ayat ini ditempatkan di situ, ini dan itu kan tidak menjelaskan apa-apa. Kemudian Pak Kures mengakui bahwa sebenarnya masih diperlukan upaya-upaya serius untuk mengakhiri berbagai hal yang menyelimuti sejarah Al-Quran. Nah, ini Pak Kures sendiri sudah mengakuinya dan mengajak semua sarjana dan sekarang Anda untuk masuk ke salah satu arena perhelatan atau arena kajian Al-Quran yang sangat sensitif, sulit, tapi sangat diperlukan ini. Di sini Pak Kures menghargai upayanya Pak Taufik Adnan, tapi tetap upaya itu belum bisa menjawab banyak karena di dalamnya masih memasukkan pendekatan preskriptif atau pendekatan Islami atau bahasa lainnya pendekatan dakwah. Sarjana Indonesia yang masuk ke dalam kajian kesalahan hadis adalah Muhammad Suhudi Ismail, almarhum. Mustafa Ali Yakub juga almarhum. Ismail, sarjana Indonesia yang muncul di awal kajian hadis di Indonesia, mulai mendapat tempat sehubungan dibukanya jurusan tafsir hadis di perguruan tinggi Islam di akhir dekade 80-an. Hanya saja tawaran pemikirannya baru sebatas memasukkan pentingnya pertimbangan historis ke dalam kajian hadis. Jadi baru ngajak orang untuk mengkaji secara historis, tapi dia sendiri tidak melakukan kajian historis yang sesungguhnya. Dalam bukunya Kritik Hadis, Yakub mengkritik Yosef Shah dengan merujuk ke Azami. Padahal pemikiran Azami dikritik karena bersifat normatif dan apologetik. Jadi almarhum Pak Mustafa Ali Yakub juga bisa kita anggap masih gagal, masih belum melakukan apa yang diperlukan seharusnya. Ini wilayah yang sulit, yang sangat sulit, bahkan tidak sampai sedetik ini belum ada yang terpanggil di dunia Islam maupun di Indonesia. Nah, kalaupun ada dari mahasiswa PTQ ini yang terpanggil, ini akan menjadi karir hidup akademik Anda, seluruh kehidupan akademik Anda. Tapi kalaupun ini berhasil, Anda akan dicatat menjadi sarjana dunia. Karena memang yang ditantangnya adalah kajian Al-Quran tingkat dunia. Itu poin pertama. Poin kedua yang ingin saya sampaikan itu adalah kajian perwakilan makna penggunaan Al-Quran dan hadis dalam sejarah, khususnya di era digital kontemporer sekarang ini. Salah satu permasalahan penting dalam kajian perwakilan makna penggunaan Al-Quran dan hadis dalam sejarah modern, khususnya digital ini adalah ada sejumlah persoalan. Ada persoalan otoritas, persoalan identitas, persoalan bentuk, persoalan penggunaan dan penyalahgunaan, resepsi, agensi, dan lainnya tentang seputar pencarian signifikansi, fungsi, relevansi, dan konotasi pesan Al-Quran. Lupakan kajian sejarah. Ya. Sekarang ada wilayah lain yang juga tidak kalah menariknya untuk dikaji, dan ini masih terbuka untuk dikaji, adalah yang disebut dengan perwakilan makna, representation, representative meaning of the Quran. Maksudnya adalah begini, Al-Quran dengan maknanya yang asli ada di dalam Al-Quran. Nah, tetapi di dalam kehidupan nyata, semua orang Muslim atau non-Muslim yang mendekati Al-Quran memiliki persepsi. Baik dalam bentuk tafsir, terus pikiran-pikiran, pemikiran di dalam artikel ataupun buku, atau dalam ceramah, itu semuanya adalah persepsi. Produk dari persepsi ini mengandung makna yang diambil dari Al-Quran. Pengandungan makna dari Al-Quran ini adalah sebenarnya bukan Al-Quran itu sendiri, tapi dia adalah perwakilan Al-Quran. Nah,
objek kajian dengan perwakilan makna Al-Quran ini itu sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Apalagi dengan di era digital ini. Perwakilan makna adalah objek kajian lain dari kajian Al-Quran dan hadis. Wilayah kajian ini termasuk ke dalam kajian penggunaan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan masyarakat. Dalam konstruksi ilmu pengetahuan, tidak hanya objektivitas, kebenaran, dan otentisitas yang dicari, tapi juga arti penting sesuatu bagi seseorang atau sekelompok orang. Semua target pencarian konstruksi ilmu tersebut adalah bukan kebenaran sesuatu agama yang langsung dan tentang diri agama itu sendiri. Misalnya otentisitas Al-Quran atau penggambaran objektif tentang proses Al-Quran menjadi mushaf. Target tersebut merupakan kebenaran-kebenaran lainnya yang mewakili kebenaran pertama, kebenaran objek kajian awal, yaitu Al-Quran dan hadis. Kebenaran-kebenaran tersebut dalam istilah konstruksi ilmu pengetahuan merupakan perwakilan atau representation dari kebenaran utama Al-Quran sebagai kalam ilahi dan hadis sebagai perkataan, perbuatan, dan terakhir Nabi Muhammad. Perwakilan makna, representation of meaning dalam pengertian arti penting ini sering dibahasakan dengan term lain seperti signifikansi, relevansi, fungsi, dan konotasi. Letak objek kajian ini tidak langsung objek kajian seperti dalam kajian yang mencari objektivitas langsung seperti otentisitas Al-Quran dan hadis. Letaknya ada di agensi, di penafsir, di pengkaji, tapi bukan agensi si peneliti ataupun si pengkaji. Agensi yang dimaksud di sini adalah agensi objek pelaku dalam kajian Al-Quran dan hadis. Mereka adalah orang-orang umumnya Muslim yang menggunakan Al-Quran dan hadis sehari-hari, baik untuk kepentingan kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial, ekonomi, politik, konstruksi ilmu pengetahuan, atau lifestyle dan entertainment, seni dan entertainment. Objek kajian perwakilan mana ini luas dan lintas genre. Penggunaan metodologi dan pendekatannya juga luas dan interdisciplinary serta multidisciplinary. Termasuk di dalamnya antropologi, sosiologi, psikologi, hermeneutik, linguistik, dan lain-lain. Dalam kajian linguistik misalnya, semiotika dan semantik dapat digunakan untuk mengkaji fenomena penggunaan bahasa dan fenomena tingkah laku pengguna atau pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Teori susastra seperti teori resepsi dapat digunakan untuk mengkaji penerimaan dan penolakan pesan agama oleh masyarakat dan lain-lain. Antara kajian historis Al-Quran dan hadis dan kajian perwakilan makna dari penggunaan keduanya terdapat interseksi atau irisan, pertemuan-pertemuan dialogis atau dominatif dalam bentuk misalnya penggunaan metodologi yang terdapat di kajian-kajian pencarian makna, perwakilan makna dalam mengkaji objektivitas kajian atas realitas otentisitas Al-Quran. John Swansbuch ketika sampai pada poin bahwa betapa sulitnya menemukan dokumen real yang berasal dari masa pewahyuan, dia kemudian melebarkan konteks kajian ke area timur dekat untuk menemukan isyarat-isyarat kehidupan dan peradaban masyarakat yang hidup di era sebelum kanonikal dan masa kanonikal di wilayah tersebut. Penarik luasan konteks tersebut membawa Swansbuch ke peradaban lebih luas, ke pertemuan dua agama Sami lainnya selain Islam, yaitu Yahudi dan Kristen, dengan segala daerah penyebaran dan peradabannya. Dengan fakta tersebut, Swansbuch kemudian menemukan karakteristik milieu tempat Al-Quran itu diturunkan. Dengan rumusan karakteristik tersebut, dia kemudian mencari alat ukur untuk mengukur otentisitas Al-Quran. Pilihannya jatuh pada disiplin ilmu kesusastraan, di mana penggunaan bahasa dapat diukur tidak hanya dilihat dari kebahasaan, dari isi saja, tapi pada penentuan waktu dan di mana penggunaan bahasa itu umumnya dapat dilakukan. Dengan hal tersebut, dia menemukan cara mengukur otentisitas Al-Quran secara ilmiah selain dengan cara data empiris dan keimanan. Jadi di zaman Rasul tentu tidak ada komputer ya, tidak ada download, daring, luring, tidak ada. Itu penggunaan di era masa milenial. Zaman saya dulu waktu kecil tidak ada itu.
laring-luring gitu ya. Nah, makanya karena penggunaan bahasa itu ada ruang waktunya, maka Al-Quran dikaji secara sustastra dan si Wanswell bisa menemukan secara ilmiah otentisitas Al-Quran dengan cara seperti itu. Kajian representasi makna ini semakin menarik dan menantang dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang menyediakan objek kajian yang tidak hanya intertekstualitas, tapi juga hiperrealitas di mana kebenaran dan kebohongan dapat dimanipulasi sedemikian, sehingga memberikan kemungkinan tak terbatas dalam menyampaikan pesan. Kebenaran dan kebohongan dikeluarkan dari aksiologi konvensional, dan kemudian keduanya digunakan dengan rekayasa dan manipulasi tertentu untuk kemudian disajikan dengan cara yang beragam dan penetratif. Sarjana Al-Quran dan Hadis diharapkan dengan new landscape, lahan baru ini, di mana Al-Quran dan pemahamannya digunakan dengan cara, arena, denotasi, dan kondisi yang beragam. Cukup mengagetkan kalau kemudian ditemukan di arena tersebut nilai-nilai digunakan dengan dipertukarkan sedemikian, linier, dan afirmatif ataupun kontras, saling refusal dan saling refusal. Misalnya fenomena hoax menarik perhatian banyak pihak karena mengancam citra bahkan eksistensi satu pihak. Dalam chaotic democratic choices and usages seperti ini, sarjana Al-Quran dan Hadis dituntut untuk mampu memberikan kajian dan pemahaman yang ditunggu banyak pihak. Jangan sampai kita gagap, apalagi berjarak dengan hal tersebut. Karena memang inilah salah satu tantangan terbesar sarjana agama sekarang dan masa depan. Ilustrasi ya, sebagai bagian akhir dari yang ingin saya sampaikan. Menurut Joanna Fink, sebagai salah satu ilustrasi poin-poin di atas, misalnya tentang kontestasi otoritas keagamaan konvensional dengan otoritas keagamaan modern. Dalam hal ini, problem otoritas, Joanna Fink menyebut dua kasus di Mesir dan di Indonesia. Kasus di Mesir adalah kasus penolakan permintaan Muhammad Saifuddin Toha, seorang akuntan yang menyodorkan 60 mutafsir di tahun 2005 ke Dewan Riset Islam Universitas Al-Azhar. Dan oleh Dewan, tafsirnya ditolak sebagai karya tafsir, dengan alasan dia tidak memiliki ilmu pengetahuan dan tradisi tafsir. Kasus di Indonesia adalah kontroversi penerbitan terjemahan puitik Al-Quran H.B. Yasin. Itu ditolak juga karena H.B. Yasin adalah sastrawan, bukan ahli ulumul Quran. Contoh lain, karya Dawam Raharjo, Ensiklopedia Al-Quran, juga diterima secara kontroversial karena otoritas seperti Quraisy Shihab menganggapnya sebagai apresiasi sarjana muslim atas kitab sucinya, bukan sebagai karya tafsir. Makna dari munculnya kontroversi atau bahkan penolakan ini menarik untuk dikaji. Jadi ini kan fenomena penolakan ini menarik untuk dikaji karena di sini adalah persoalan otoritas agama. Nah, saya mencoba mengutip tafsiran Joanna Fink tentang fenomena otoritas ini. Conflict over the interpretation of the Quran always touch upon the question who has the authority to talk about the Quran in what way. Quranic interpretation take place in power field. It is not merely about things that are being said or written. It is just as much, sometimes more so, about the person who say them, the reason for which they are said, the place in which they are said or published, and the opposing parties against whom they are directed. Further, it is about the imagined or real recipient of the message. Who are they? Why and how are they supposed to gain access to that message? How is it mediated, and how do media shape the form and content of the message? Who has control of the media? The last question again lead us to the issue of power.
konflik dalam penafsiran Al-Quran selalu menyentuh pertanyaan siapa yang memiliki untuk berbicara tentang Al-Quran dengan cara apa. Penafsiran Al-Quran beroperasi dalam wilayah pertarungan kekuasaan. Ini tidak hanya berkaitan dengan apa yang dikatakan atau dituliskan, ini lebih dari itu, yaitu tentang siapa yang mengatakan, alasan yang diutarakan, tempat mereka yang menyampaikan pendapatnya atau mempublikasikannya, dan pihak lawan yang diarahkannya. Lebih dari itu, ia adalah mengenai yang diimajinasikan atau yang nyata, penerima pesan, siapa mereka, kenapa dan bagaimana mereka diduga mempunyai akses terhadap pesan tersebut, bagaimana itu dihubungkan, dan bagaimana media membentuk dan isi pesan, dan siapa pemilik kontrol atas media tersebut, dan seterusnya. Inilah John Duffing, dan ini karyanya Muslim Quranic Interpretation Today, yang saya ambil kasusnya tadi satu, dan Tafsir in Islamic Intellectual History, di mana John Duffing menjadi editor bersama sarjana yang lainnya. Contoh yang lainnya, isu menarik lainnya adalah kajian yang objek kajian utamanya di dunia maya. Problem perwakilan makna yang muncul lebih kompleks karena sifat teknologinya yang sangat cair, fluid, borderless, easily imitated or pasted, possibly to be cracked, dan bahkan dapat dimanipulasi sedemikian rupa. Terlepas dari aspek negatif dari teknologi informasi karena penyalahgunaan sejumlah oknum, kajian Al-Quran dan Hadis menemukan landscape barunya yang kaya dan menantang. Hal ini menarik perhatian Nadir Shah Hussein melalui bukunya, misalnya Tafsir Quran di Medsos. Dia menawarkan corak tafsir yang moderat. Tujuan penyajian corak Islam seperti ini untuk menyediakan suara lain di tengah banyaknya surah Islam yang radikal terserak di jejaring media sosial. Sebuah tulisan yang lain, Padli Lukman menelusuri perkembangan tafsir di media sosial, bagaimana pengguna internet belajar tafsir. Dia menemukan bahwa terdapat 3 model tafsir dikonsumsi oleh netizen, tafsir tekstual, tafsir kontekstual, dan tafsir ilmi. Aksesibilitas, ketersediaan informasi yang mudah dan melimpah menciptakan platform baru mengkaji Al-Quran. Dan juga pergeseran otoritas, atau lebih tepatnya penambahan otoritas, karena kemudian tadi, setiap karya bisa saja diunggah ke dunia maya tanpa harus menunggu rekomendasi dari otoritas terkait. Saya kira cukup ya. Nah, ini contoh tulisan saya sendiri, dan tulisan saya dengan beberapa mahasiswa. Saya misalnya menulis, mendiskusikan peran media tentang bom bunuh diri yang dilakukan oleh keluarga. Dalam maka ini saya melihat ironi pemaknaan jihad. Di satu sisi, jihad dianjurkan untuk bekerja keras, membela diri dan agama dan tempat tinggal. Dan Al-Quran dan hadis melarang bunuh diri ini seperti diisyaratkan dalam Al-Quran surat keempat ayat 29-30. Dan hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Tapi secara sepihak, sebagian muslim mengimplementasikan ajaran jihad tersebut dengan cara memanipulasi agar sesuai dengan pemahaman pergerakannya yang sebenarnya jalan pintas dari sulitnya kehidupan di era modern. Ini tulisan sayanya ada di proceeding, ditampilkan di ikon Kuhas, dipublikasikan di Proceeding Side Press, kemudian ada juga yang lainnya yang tulisan saya dengan beberapa mahasiswa. Itu saja Pak Muid, mudah-mudahan menggugah para mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kusmana. Dan kita akan menyediakan waktu untuk ngobrol ya Pak ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan. Nah, bagi yang mau bertanya langsung bisa mengangkat tangan lewat Zoom atau boleh juga lewat chat ya. Tadi saya lihat ada yang udah angkat tangan, ada Rasuli, ada Oppo. Oppo ini kayaknya bukan nama orang. Silahkan yang mau, tapi sebelumnya saya ingin sedikit menyimpulkan ya, atau ya mungkin bukan kesimpulan, tapi paling tidak tadi Bapak Dr. Kusmana mengajukan 2 hal ya. Pertama pendekatan sejarah, kemudian perwakilan makna. Ada beda antara 2 hal ini. Kalau yang tadi pendekatan sejarah adalah untuk memahami makna Al-Quran yang berada di sana. Jadi untuk memahami Al-Quran,
atau apapun, apa sebuah teks atau apa, maka yang perlu dipahami adalah lingkup sejarah yang melingkupi teks itu, sehingga dengan memahaminya maka terpahamilah teks tersebut. Ya, Al-Quran, kalau ini Al-Quran berarti dengan lingkup sejarah yang di mana Al-Quran itu hadir dan lahir. Sedangkan yang kedua, perwakilan adalah tidak, istilah tadi Pak Kusmana, lupakan sejarah, ya, tapi bagaimana Al-Quran itu dipahami sekarang dan saat ini. Jadi apapun yang dibilang di masa lalu itu oke, tetapi ketika teks sudah hadir, maka sesungguhnya konteks sejarahnya sudah hilang. Dia konteks penafsirnya lah yang lebih dominan. Teksnya sudah diam, dan yang menafsirkanlah atau yang mengalami, memahami dan mengamalkan itulah yang sesungguhnya masih hidup. Jadi ada konteks masa lalu, ada konteks masa kini. Tetapi kata kunci yang ada irisan antara keduanya adalah bahwa tetap saja kata sejarah tidak bisa dihilangkan. Kalau bedanya adalah tadinya sejarah masa lalu, kalau yang sekarang adalah ya sejarah masa kini. Misalnya ketika tadi ada karya Pak Dr. Kusmana tentang bom bunuh diri misalnya, yang dipahami adalah bagaimana pelaku bom bunuh diri itu memahami Al-Quran sehingga mempengaruhi aksinya. Nah, di sini sudah ada Pak Rasuli Selian, silakan Pak Rasuli Selian. Atau sebenarnya dia salah pencet. Ya, sekarang Pak Oppo, karena namanya nggak ada ya. Pak Harkaman, silakan Pak Harkaman, ada namanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya Harkaman, mahasiswa S3 Tafsir semester 1. Pertama, narasumber kita hari ini tadi membuka pendahuluan secara historis, saya kira sangat menarik untuk kita dengarkan, dan tentunya sebagai inspiratif buat kita sebagai mahasiswa pasca sarjana untuk lebih banyak berkarya di bidang tulisan. Tadi saya tangkap beberapa hal, dan salah satunya soal subjektivitas penulis. Saya kira juga tidak bisa kita lepaskan, karena sejarah hari ini membuktikan bahwa di dalam benak penulis itu selalu membawa subjektivitasnya masing-masing ketika menulis. Nah, pertanyaan saya ke narasumber kita hari ini, apa yang membedakan paradigma metodologi penelitian klasik dengan modern yang tentunya saat ini harus selalu menjawab berbagai problem yang selaras atau yang relevan dengan konteks saat ini. Ya, terima kasih. Ya, sudah dicatat Pak Kusmana ya? Sudah. Ya, lanjut ke Pak Ahmad Hilmi. Saya kira langsung aja, ada 4 penanya ini sekalian. Silakan Pak Ahmad Hilmi dari rumah apa nih? Rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati bapak-bapak dosen saya yang luar biasa, terutama Bapak Dr. Abdul Mu'id Nawawi. Di awal dari presentasi Bapak tadi soal objektivitas penelitian, tapi bagaimana mengukur objektivitas itu? Jadi ukurannya apa ya yang bisa mengidentifikasi seseorang itu objektif gitu. Padahal dalam konteks penafsiran, baik yang tekstualis maupun yang filosofis, nah itu kan selalu ada unsur subjektivitas dalam penafsiran. Ya, sebagai contoh misalnya, seorang yang literalis pasti akan sangat subjektif. Juga seorang filosofis juga akan subjektif juga terkait bagaimana cara pandang dirinya dalam penafsiran Al-Quran. Kira-kira begitu. Dilanjut. Terima kasih Pak Moderator.
kasih. Ya, lanjut Pak Eman Sulaiman, silakan. Baik, syukron Pak Dr. Muid, Ya. Pak Kusmana, terima kasih Ya. banyak atas wawasan yang diberikan di pagi hari ini. Saya mengambil mungkin yang saya bot atau cetak tebal itu kaitannya tadi ada keraguan di kalangan orientalis bahwa sampai sekarang tidak ada bukti yang otentik yang bisa menghadirkan Al-Quran dari masa awalnya, artinya dari masa awal penurunannya. Padahal tadi sudah banyak juga ilmuwan yang kemudian sudah menyodorkan karya-karya, tapi menurut pandangan orientalis kemudian itu masih tidak bisa mencukupi kebutuhan kaitannya itu diterima sebagai sebuah karya otentik dan ilmiah. Nah, sementara kita sendiri memahami bahwa Al-Quran itu sendiri proses kodifikasinya memang baru dilakukan jauh sesudah Nabi Muhammad wafat dan baru sempurna mungkin pada Daulah Bani Umayyah itu juga. Nah, pertanyaan saya, apakah memang penolakan dalam hal ini kaum orientalis terkait dengan tadi ya, bahwa tidak ada yang bisa menghadirkan bukti otentik Al-Quran pada masa awalnya, itu kemudian menjadi Suaranya hilang. baik. Ya, bisa diulangi. Yang terakhir. Ya, nah apakah sampai sekarang, artinya sampai sekarang Pak Dokter, kondisi sekarang, apakah di kalangan para orientalis sendiri bahwa kemudian itu menjadi sebuah legitimasi bahwa nilai otentik Al-Quran tidak bisa dipertanggungjawabkan seiring tidak adanya pihak manapun yang menunjukkan bukti otentik Al-Quran pada masa awalnya itu. Itu mungkin Pak Dokter. Oke, lanjut Terima kasih. Pak Abdullah Hanif. Dan terakhir Pak Budi ya. Silakan Abdullah Hanif atau Pak Budi, silakan. Oh ya, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, saya ingin bertanya terkait tadi ada dua metodologi modern yang ditawarkan tentang historiografi Al-Quran sama kajian perwakilan makna dalam Al-Quran dan hadis. Saya ingin bertanya terkait tentang kajian historiografi Al-Quran. Tadi dijelaskan tentang kajian Al-Quran itu harus masuk dalam historiografi dunia. Bukan hanya sebagai historiografi agama saja. Agar Al-Quran itu sebagai kalam Allah secara ilmiah tidak dianggap sebagai kitab yang marginal atau terpinggirkan katanya tadi. Dari sisi kacamata ilmu pengetahuan. Jadi agar Al-Quran itu bisa dipandang sebagai ilmu pengetahuan, dia harus masuk ke dalam historiografi dunia. Itu tadi yang bisa saya tangkap dari penjelasan menteri. Pertanyaannya adalah, salah satu penelitian metode dalam historiografi Al-Quran tadi juga dijelaskan, yaitu penelitian dengan metode filologi. Jadi pertanyaan saya, apakah masih mungkin gitu penelitian historiografi Al-Quran dilakukan di zaman modern sekarang? Karena penelitian ini membutuhkan data-data masa lampau seperti artefak, manuskrip, dan lain-lain yang keberadaannya itu sekarang sangat sulit untuk ditemukan. Kemudian pertanyaan kedua, atau adakah metode modern yang lain gitu yang bisa digunakan untuk mengkaji historiografi Al-Quran tersebut selain kajian manuskrip atau kajian filologi? Pertanyaan yang ketiga adalah, apa saja contoh kajian ilmiah yang masuk dalam bab historiografi Al-Quran? Terus yang keempat, dalam kajian ilmu tafsir, apakah kajian tentang historiografi Al-Quran ini termasuk dan boleh dilakukan oleh jurusan ilmu tafsir gitu? Kemudian kalaupun bisa, apa metodenya? Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirip pertanyaan ujian akhir semester.
Oke. Atau ujian tesis. Pak Budi Amriwan. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana saja, Bapak Dokter. Saya ingin minta kebijakan publik yang bagaimana dalam mengatur hal-hal yang terkait dengan penerjemahan Al-Quran dan penafsiran Al-Quran serta pengembangannya. Jangan sampai seperti peristiwa disertasi di Yogyakarta itu bisa terjadi di Indonesia. Yang mana itu? Di Jogja itu banyak disertasi. Yang mana, Pak? Ya, yang terkait dengan Milkul Yamin. Ya, Milkul Yamin. Ya. Oke. Tolong kebijakan publik yang bagaimana gitu. Ini saya kebijakan publik itu tidak tegas gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan kebijakan publik itu bersama DPR yang ada sehingga tidak semudah itu memberikan sebuah analisis terhadap apa yang ada dari Al-Quran. Apalagi terjemahan-terjemahan yang tidak tepat itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu yang mengacungkan tangan, namanya Fuadi. Di mana, Pak? Satu lagi ya, terakhir ya, Pak Fuadi ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Profesor Kusmana, Dr. Muid. Tadi saya tertarik, Pak, tentang bahasan kedua tentang perwakilan makna. Bahwa dengan dunia yang maju sekali secara digital, sampai kemudian ada new landscape tentang tafsir kemudian, dan ini bergerak terus, Pak. Iya, kita susah berkejar-kejaran. Nah, dari saya sih ada pertanyaan, Pak. Kita ngomong di tataran ilmiah, yang artinya ada penelitian, ada verifikasi, dan lain-lain. Sementara di lapangan berkejaran, Pak. Setiap every second itu berganti terus. Tentang konten, tentang makna. Jadi, bagaimana kira-kira kita bisa mengejar hyper reality itu dengan pengembangan keilmuan yang kita kaji seperti sekarang ini. Terima kasih, Pak. Iya, saya jadi kepikiran. Ini penanya terakhir ya, karena waktunya apa namanya. Tapi kalau masih ada waktu kita lanjut. Tapi saya tiba-tiba kepikiran ada kuis. Siapa yang mengenal Pak Fuadi? Mungkin ada yang mengenal. Kalau mengenal bisa menjelaskan, akan dikasih novel 3 Menara. Silakan. Ya. Nah. Menulis buku 3 Menara. Oh, tahu dia. Berarti Pak Fuadi. Saya salah seorang yang harusnya novelnya Pak Fuadi. Pak Fuadi. Silakan Pak Kusmana. Oke. Terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus, bahkan agak berat untuk dijawab. Ini kayak ujian disertasi kedua ini. Saya kira UAS ini, ternyata ujian disertasi. Oke, masalah dari harkaman ya, subjektivitas. Harus dibedakan subjektif dengan subjektivitas. Kalau subjektif itu artinya sebuah analisa ilmiah terjebak atau jatuh pada pertimbangan pribadi. Itu subjektif. Nah, kalau sudah seperti ini dalam penelitian akan dianggap lemah. Itu dalam tradisi positivistik ataupun dalam